Selamat siang semua teman-teman. Ini lagi proses pemanen cabai merah keriting dari jenis apa namanya? LW02. Ini perawatannya gimana Mas bisa sampai kayak gini Mas? Kalau untuk pemula ya, ini bibit rekomendasi yang sangat bagus ini ya. Termasuk tahan kuat virus hama dan penyakit ya, ini LW02 ini. Luar biasa. Ini saya baru mencoba ini. Sebelumnya saya di TM 99 ya, di Castillo, di Rimbun, Iya. di Akar ataupun sebagainya yang rekomendasi ya. Cuman baru kali ini saya menemukan bibit varietas cabai yang perawatan ala kadarnya, namun dia tahan banting ya terhadap serangan. Iya. Kalau untuk insek saya jujur baru 2 kali nih inseknya. Spray insek ya? Iya, menggunakan bahan aktif Dimethoate dan Trinopos saja. Ini contoh cabainya nih, Mak. Sepanjang ini teman-teman. Kalau untuk perawatan mengikuti standarnya ya, itu karena cabai ini ketika datang penyakit patek atau antraknosa, itu penyakit paling ditakuti untuk petani cabai ya. Itu kita harus lakukan pencegahan di awal, yaitu dengan menekan kalsiumnya, lalu spraynya rutin ya, dengan berbahan aktif Dimethoate dan Trinopos. Itu saja sih. Insya Allah tidak akan terjadi serangan ya kalau kita mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Iya. Dibanding dengan kita mengobati, kita melalui proses perempelan buah lagi, pembuangan ya. Karena patek ini di sini ada 2 jenis ya. Yang kering itu yang lebih berbahaya dibanding yang terkena serangan alat buah. Itu dinamakan patek basah ya. Patek basah. Ini alhamdulillah udah petikan edisi yang ke-9 ya. Ke-9 ini Mas ya? 9. Luar biasa. Ini masih banyak yang hijau-hijau Mas, dan nanti ini bakal dipanen berikutnya kan. Sedangkan ini aja yang merah aja masih. Ini termasuk sebetulnya udah perawatan ala kadarnya ini. Ini Iya. sudah tidak maksimal karena kita terbagi waktunya ya, yang di utara, yang di barat, yang di selatan. Jadi sebetulnya untuk sudah fase kayak gini ya, bunga udah jarang, daun pun sudah mulai ini. Ini sebetulnya kalau untuk produktivitas itu kurang maksimal. Cuman nanti kita coba memaksimalkan. Sebelumnya seharusnya ketika daun ini belum terjadi hitam gini ya, kusam, itu harus kita genjot lagi dengan dosis 2 kali lipat. Iya. Dari pemupukan awal, pemupukan rutin ya. Itu akan semaksimal mungkin. Biasanya saya kalau di varietas TM dengan perawatan yang maksimal itu sampai ke usia setahun lebih atau tembus ke 36 kali petikan ya. Tuh. Ya, siap. Inilah. Biasanya pun tingginya nggak segini. Ini karena kita pun menyesuaikan kan, pasti tidak terawat, jadi lenjarannya pun segini ajirnya. Biasanya saya ajir sampai 2 meter. Nah, itu. Ibarat orang kata mau nanam timun apa mau nanam cabai Mas gitu kan. Ya. Cuman ya seperti inilah, kita menyesuaikan yang kondisi, karena tenaga kita cuman berdua kan, dibantu sama ponakan dengan pola tanaman yang sebanyak mungkin. Jadi kita nanti kerepotan. Jadi ya bagi-bagi waktu saja lah. Tapi diusahakan kalau untuk pemula tanamlah sedikit, tapi usahakan maksimal ya. Di samping maksimal terus menciptakan tanaman sehat, karena dengan kita menciptakan tanaman sehat tidak akan terjadi serangan penyakit hama ya, walaupun ada riskan lah, hanya sedikit ya. Iya. Jadi ciptakanlah pola tanaman sehat, karena di dalam tanaman sehat itu nanti akan bakal terjadi apa, di dalam tubuh yang sehat terdapat tubuh yang kuat, mens sana in corpore sano gitu ya. Ya, berlaku bagi tanaman ya. Berlaku juga bagi tanaman, karena diibaratkan tanaman ini sebagai rumah ya. Jadi apabila rumah sehat, tentu penghuninya pun sehat. Dan begitu juga dengan tanaman, apabila tanahnya dia tidak sehat, komposisinya tidak terpenuhi, akan menimbulkan gejala seperti tanaman yang tidak sehat. Itu saja sih. Jadi masalah pencegahan itu ibaratnya vaksinnya lah. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau perawatannya baik itu membantu dalam pencegahan penyakit Mas. Ya. Karena bagaimanapun ya, dalam bertani ini ada 3 kiat sukses ya, yaitu pengolahan lahan yang baik dan benar, pemilihan bibit unggul yang bersertifikat, ketepatan dalam pemupukan, pemberian dosis serta anjuran sesuai yang dibutuhkan, dan perlakuan harus maksimal juga ya perjuangan kita. Dan hasil akhir kita serahkan pada yang di atas. Tetap semangat dan istiqomah. Kalau kita bertani hitung-hitung menghitung, tidak akan ada petani ya.
Betul, betul, betul. Itu saja. Itulah sebuah semangat yang tumbuh dari apa namanya, dari niat yang paling tulus mas ya kalau dalam bertani kan. Yang terpenting yaitu yakin, kuncinya itu aja. Iya. Yakin, niatkan, jalani. Padukan 3 konsep ya. Kalau bisa modal, lalu kreativitas dan ilmu. Padukanlah dalam setiap bercocok tanam. Itu akan membuat langkah dari kecil akan menjadi besar. Itu saja. Kalau sekedar modal saja belum cukup mas ya. Belum cukup. Karena orang berpikirnya nanti ketika menghitung modal dia akan menghitung hasil, keuntungan. Itu. Sedangkan petani tidak ada yang menggaji hariannya ya. Itu saja. Begitu kita tanam tidak bisa langsung dipetik. Itulah petani. Jadi tetap semangat dan istiqomah, itu aja. Betul mas. Jadilah penyedia komoditi pangan yang tetap selalu istiqomah, itu saja. Ya buat saya salam dari Bumi Melayu untuk negeri, hijaukan terus Bumi Pertiwi. Siap. Oke mas, makasih banyak kita bisa main dan berkunjung dalam masa-masa panennya ini. Ya lain kali, lain waktu bisa. Ya siap. Kita di sini juga lah, ini ya berbagi pengalaman lah. Bukan ibaratnya menggurui atau mengajari ya, kita sama-sama belajar di sini. Untuk belajar, terus belajar menjadi baik dan lebih baik, itu saja. Karena sejatinya tidak ada guru, tidak ada murid, dan tidak ada juga widya suara ya. Itu saja, kita semua sama-sama belajar. Oke. Ya gitulah teman-teman, kita kunjungan siang hari ini di kebun cabai di Kuantan Singingi. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.